lihat kamera ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk di pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Doa tidak pernah selesai. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran sosiologi. Tetap materinya yang kemarin tentang konflik sosial, tapi untuk hari ini kita akan lebih fokus ke dalam upaya penyelesaian konflik. Tapi sekarang itu nanti saya akan memberikan video konflik di setiap kelompok, jadi kalian nanti akan menganalisis video konflik. Nah, selanjutnya, walaupun sekarang emang yang hadirnya sedikit karena ada acara di sekolah, tapi nggak apa-apa. Kalian bagi kelompok dulu, duduk secara berkelompok terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti jumlah anggotanya kurang atau apapun, nanti saya akan modifikasi. Oke? Oke, sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Kelompok 1 saya harapkan ya, kelompok 1 di sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Oh ya, sebelum itu masuk ke tujuan pembelajaran hari ini yang ingin saya capai. Mas, silakan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini saya pengen menggali kalian itu dapat menyelesaikan konflik enggak? Nah, jadi upaya yang kemarin itu yang ada 6 biji, yang ada apa aja? Ada yang masih ingat? Mediasi, negosiasi, kemudian konsiliasi, arbitrase, konvensi dan sebagainya. Itu nanti saya pengen kalian itu apakah kalian bisa menganalisis itu di dalam konflik-konflik nanti ya. Nah, ini tujuan pembelajaran saya ini. Nah, selanjutnya saya akan membagikan LKP ya. Tugas yang pertama dulu, kalian scan barcode yang ada yang saya berikan ke kalian. Setelah itu, kalian analisis video yang ada di video tersebut. Ya. Analisis terlebih dahulu. Saya memberikan waktu untuk menganalisis 10 menit ya. Bisa ya? Makanya kalian diskusinya yang benar, bagi tugas kelompok ada yang scan, ada yang mencari sumber, ada yang menulis. Oke? Wajib mencantumkan sumber ya. Kalian sudah berdiskusi untuk menyelesaikan analisis secara berkelompok. Nah, selanjutnya karena waktunya sudah cukup, saya minta kalian itu bertugas. Ada dua atau satu orang yang stay di meja kelompoknya. Ya, satu orang atau 2 orang stay di meja kelompoknya. Kemudian 2 orang lainnya berkeliling untuk meng-scan video kelompok lain dan kalian lakukan analisis seperti yang kalian lakukan di sini. Tapi secara singkat saja, ya. Kalian lebih fokusnya di upaya. Fokusnya di upaya. Oke, upaya seperti apa menurut kelompok kalian? Oke, siap? Ayo tentukan dulu siapa yang akan stay di meja kelompok dan siapa yang akan ikut berkeliling. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1 pindah ke kelompok 6, kelompok 6 pindah ke kelompok 5, 5 kelompok 4, 4 kelompok 3, 3 kelompok 2, 2 kelompok 1. Nanti muternya seperti itu seterusnya. Oke, saya mulai dari sekarang. Ayo.
Berarti antara individu sama kelompok. Lamanya si warga. Musyawarah itu. Dua sekolah itu nggak diajak musyawarah sama warga. Nah, terus sekolah tuh nggak terima, kan tiba-tiba warga tuh kasih tahu kok ada kenaikan iuran sebesar 35 juta tanpa persetujuan dari sekolah, tapi sekolah ikut terlibat. Jadi harus ikut iuran juga per bulannya. Juga tidak meratanya upah di setiap wilayah, di antara kayak Jawa Timur, Jawa Barat, Bekasi itu nggak merata. Nah, sekarang kalian tadi sudah berkeliling ke setiap kelompok dan kalian menemukan beberapa konflik yang terjadi di Yogyakarta, ada yang di Bandung dan ada yang di Jakarta dan bahkan ada yang di Sumatera Selatan. Nah, kalian bisa menganalisis itu semua. Untuk sekarang, saya pengen kalian nanti mempresentasikan hasil dari analisis kelompoknya dulu. Oke, misal contoh, kelompok 1 mempresentasikan analisis dari kelompoknya sendiri. Nah, nanti dari kelompok yang lain, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, acungkan tangan. Misal dari kelompok 1 memberikan upaya seperti ini, tapi dari hasil analisis kalian itu nggak sependapat dengan kelompok 1, nggak apa-apa, acungkan tangan. Kalian upayanya pengen seperti apa, nggak apa-apa. Oke, paham nggak? Ya, jadi saling menanggapi. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, silakan kalian acungkan tangan. Oke, jadi kami dari kelompok 2 kita mendapatkan video analisisnya itu berjudul Demo PKL Teras Malioboro 2 Tolak Relokasi. Upaya apa sih yang bisa kita sarankan untuk mereka? Kita mendapatkan negosiasi atau tawar-penawar. Karena para PKL mengeluhkan jika pindah tempatnya tidak ramai pengunjung, maka dilakukan komunikasi antara pihak PKL dengan pemerintah. Bisa dengan menambah objek wisata di tempat baru sehingga para pengunjung akan banyak mampir di tempat baru. Dan konsilasi karena melibatkan ketua koperasi. Oke, tadi bilang ada konsolidasi dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara PKL di Malioboro dan aturan pemerintah yang baru. Ya, nah penyebabnya itu karena PKL-nya itu tidak mau dipindahkan, karena ketika dipindahkan ke relokasi yang baru itu sepi, tidak ada yang membeli dagangannya. Nah, dari kelompok lain ada yang berbeda nggak? Ada yang mau menanggapi perbedaan dari kelompok analisis kelompok 2? Coba penasaran sama konversi, kenapa kalian analisis konversi? Penyelesaiannya kenapa bisa konversi? Soalnya itu kalau emang PKL-nya nggak mau itu mau nggak mau pemerintahnya itu bisa ngalah, nih enggak kebalikannya PKL-nya ngalah terus dipindah tempat lain. Kelompok 5 itu ada tambahan konversi. Kalau konversi itu kan kemarin menyerah atau menerima lapang dada. Berarti dari ini mengatakan bahwa PKL itu harus menerima lapang dada relokasi dari pemerintah. Terima kasih untuk hari ini. Saya ingin menyampaikan kata-kata sedikit. Kata-kata dong Hakim. Kata-kata Hakim. Kata-katanya jangan lupa tersenyum walaupun keadaannya seperti apa. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Setelah ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan cukup menyenangkan, meriah, dan bahkan saya suka ketika kalian menganalisis ya. Terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.